Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'da. Berjumpa lagi dengan saya dalam kajian kitab Asyam, pembahasan tentang masalah puasa, yang tentunya kita meneruskan pembahasan yang kemarin-kemarin karena kita merujuk pada sebuah kitab. Langsung saja, namun sebelum kita mulai, kita tawasul dulu ke guru kita, ke sesepuh NU, wabil khusus ke pengarang kitab ini, kitab Asyam. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa memberikan manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi masyarakat secara luas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailus Syiyam. Asyamu lahu fadailu katsiratun nadhkuru jumlatan minha. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang keutamaan dari puasa. Menurut pengarang, keutamaan dari puasa itu banyak, yang mu'allif sendiri tidak menjelaskan secara keseluruhan dari keutamaan itu. Saking banyaknya keutamaan, beliau menyebutkan secara global saja mengenai beberapa keutamaan dari puasa itu sendiri. Yang pertama adalah al-fadilatul ula, takfirul khotoya wa dhunubi. Keutamaan yang pertama adalah puasa bisa menghapus dosa. Jadi dengan puasa, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kanjeng Nabi dawuh, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena dia iman, dalam arti meyakini kewajiban akan puasa itu, dan puasanya karena mencari pahala yang disiapkan oleh Allah, maka dosa-dosanya, dosa-dosa yang sudah lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih karena hadis ini riwayat dari Bukhari, dan juga selain Bukhari juga ada riwayatnya. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay tahaffadha kaffara ma qabla ay dzunub allati qabla siyam. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Kemudian diriwayatkan dari Abi Sa'id, bahwa kanjeng Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasan dari puasa, artinya rukunnya tahu, sesuatu yang membatalkan puasa tahu, kemudian hal-hal yang terkait dengan puasa dia tahu, dan menjaga apa yang harus dia jaga. Artinya menjaga agar tidak batal baik puasanya maupun pahalanya. Maka dulu pernah saya singgung, termasuk yang membatalkan pahala puasa adalah orang ketika puasa dia berbohong, kemudian orang yang ketika berpuasa dia membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah atau merasani.
Ini yang perlu untuk dihindari. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia mengetahui batasan-batasan puasanya, kemudian menjaga apa yang harus dia jaga agar puasa tidak batal dan pahala puasa tidak batal, maka nanti balasan Allah kaffara ma qabla, dosa-dosanya sebelum Ramadan dihapus oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Wa rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Riwayat dari Imam Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat lima waktu dan sholat Jumat satu ke Jumat yang lain, berarti seminggu, kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain, ini sebagai penglebur atau penghapus dosa di antaranya, dengan sebuah catatan tidak melakukan dosa besar. Maka kesimpulan daripada hadis ini bahwa sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa kecil. Nah, kemudian sholat Jumat ke Jumat yang lain ini bisa menghapus dosa kecil di antara sholat Jumat satu ke Jumat yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang tahunan puasa Ramadan dari satu ke puasa Ramadan yang lain, ini juga sebagai penglebur dosa atau akan diampuni dosanya dengan catatan tidak melakukan dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan ini, karena dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, yakni tobat yang benar-benar tobat, tentu sesuai dengan syarat dalam taubat nasuha. Ada keinginan kuat untuk tidak melakukan dosa itu kembali dan menyesali apa yang telah dia lakukan, itu di dalam dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil ini masih bisa dihapus. Satu yang bisa menghapus adalah sholat lima waktu. Kemudian satu Jumat ke Jumat yang lain ini juga bisa menghapus. Ramadan satu ke Ramadan yang lain bisa menghapus dosa di antaranya. Kemudian keutamaan yang kedua dari puasa adalah raf'ud darajat, yakni bisa mengangkat derajat, wa mudha'aful matsubat, dan bisa melipat gandakan pahala. Ini puasa. Dalam sebuah hadis kanjeng Nabi bersabda, kullu amal ibni adama yudha'af, bahwa setiap amal manusia itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalnya, kebaikan satu akan dibalas oleh Allah dengan 10 pahala, sampai dilipatkan oleh Allah balasannya sampai 700 lipat. Ini balasan satu kebaikan. Maka kalau di bulan-bulan umum itu kan keistimewaan daripada umat kanjeng Nabi itu, satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali balasan. Ini belum di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masih banyak lagi, dan ini lipatannya ini hampir 1000. Bahkan kalau di dalam hadis dilipatkan oleh Allah satu kebaikan dari 10 bahkan sampai 700 lipat pahala. Nah, kalau kita coba dibayangkan saja dan kita hitung saja, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf itu kan
mestinya kan cuma dibalas 10 itu, karena satu huruf itu kan satu kebaikan. Maka bayangkan kalau kita membaca Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan itu berapa ratus, bahkan berapa ribu balasan Allah dari satu huruf yang kita baca. Maka sempatkan diri untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kosong di bulan Ramadan ini dengan kebaikan semampunya. Qala Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyampaikan dawuhnya, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi yad'u ayyatruku sha'im syahwatahu wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslim. Kecuali satu yang tidak disampaikan oleh Allah berapa balasannya adalah puasa. Jadi pahala puasa itu dirahasiakan oleh Allah, karena puasa itu untukku, kata Allah, untukku, dan saya yang akan membalasnya. Maka dirahasiakan oleh Allah berapa pahala. Ini khusus puasa. Dia jadi orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya yang berupa jima, mestinya berhubungan dengan suami, dengan istri di siang hari. Dia tahan nafsu itu karena Allah, kemudian menahan makan minum di siang hari, dia tahan puasa itu karena Allah. Maka tentu Allah yang akan membalas langsung, Allah yang memberi pahala dengan pahala yang dirahasiakan oleh Allah. Kita tahu kan sesuatu yang rahasia itu kan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, agar manusia itu kan tertantang, agar manusia itu kan tertarik, kira-kira berapa ya, kira-kira apa balasan Allah dengan puasa. Maka dirahasiakan. Ini hal yang spesial. Kemudian keutamaan dari puasa selanjutnya yang nomor 3 adalah asyamu maqamun munifun wa mansibun syarifun. Puasa ini merupakan derajat yang luhur. Puasa ini merupakan pangkat yang mulia. Lidzalika Allah Ta'ala ilaihi idhafata tasyrifin. Faqala inna shauma fa innahu ma'anal a'mal as-solihata kullaha lillahi ta'ala. Fadallat hadhihi idhafatu ala tashrifin khassin. Kenapa kok dianggap bahwa puasa itu adalah sebuah derajat yang mulia? Alasannya karena Allah sendiri menyandarkan puasa kepada Allah, kepada diri Allah, kepada zat Allah. Allah menyandarkan puasa kepada zat-Nya dengan penyandaran yang memberikan kemuliaan, dengan penyandaran yang memuliakan. Ini puasa. Maka karena puasa itu disandarkan pada zat-Nya Allah, tentu puasa ini memiliki derajat pangkat yang luhur karena langsung disandarkan kepada Allah. Sehingga dalam hadis qudsinya ila shauma fa innahu, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku. Ini spesial daripada puasa. Ketika kita berpikir, loh, selain puasa berarti tidak disandarkan untuk Allah. Oh tidak. Semua amal itu kan sebenarnya disandarkan untuk Allah. Semua amal itu untuk Allah. Maka kalau kita berbicara ikhlas, ikhlas itu kan mencari ridha Allah atau melakukan amal untuk Allah, itu semua amal soleh. Pada prinsipnya semua amal soleh ini untuk Allah semuanya. Namun bentuk penyandaran puasa yang disandarkan kepada Allah adalah bentuk kemuliaan yang khusus, bentuk keistimewaan yang spesial yang hanya ada di dalam puasa. Sekalipun amal yang lain ini juga disandarkan kepada Allah, tapi kurang spesial, kurang khusus. Lah, ini makna penyandaran. Sehingga sekali lagi,
puasa disandarkan kepada Allah sehingga memiliki derajat yang luhur dibandingkan amal-amal yang lain. Walil ulama'i fi wajhi dzalika aqwal kullun minhum takallama ala dzalika aw fahmi. Ulama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga memunculkan pendapat yang berbeda-beda di dalam masalah kemuliaan yang khusus ini, kemuliaan khusus yang dimiliki oleh puasa. Ini ulama memiliki sudut pandang dan pandangan yang berbeda-beda. Masing-masing dari ulama memiliki sebuah pendapatnya, di mana pendapat ini muncul dari pemahaman mereka yang berbeda-beda, muncul dari yakni perasaan mereka di dalam memahami makna hadis ini. Maka kita florkan bentuk perbedaan di antara ulama yang saya katakan tadi, bahwa ulama memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai dikhususkannya, dispesialkannya puasa. Faqailun inna syiyama laisa fihi haddun lis-shaumi fakana lillahi ta'ala wahdahu. Satu ulama berpendapat bahwa puasa ini bagi orang yang berpuasa sama sekali tidak memiliki bagian. Maka puasa adalah murni milik Allah, murni untuk Allah. Orang yang berpuasa tidak memiliki bagian dari puasa itu. Artinya harus diserahkan ke Tuhan saja. Tidak punya bagian yang kembali pada diri orang yang berpuasa, tapi kembalinya berpuasa semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Kemudian ada ulama yang berpendapat lagi, waqa'il inna syiyama laisa minal a'mal allati yadkhuluha riya li'annahu niyatun wa imsakun 'anil mufattirat fa huwa khalisun lillahi ta'ala wahdahu. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa puasa itu bukan bagian dari amal yang bisa dimasuki oleh sifat riya. Ini pendapat ulama yang jadi puasa tidak termasuk amal yang bisa dimasuki oleh sifat riya atau pamer. Kenapa? Karena puasa adalah niat. Niat ini di dalam hati, tidak ada yang tahu tentang niat. Orang lain tidak akan tahu. Ini puasa. Di samping puasa adalah niat, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Ketika orang tidak makan, tidak ada orang yang tahu. Ketika orang menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, maka orang tidak akan tahu. Maka kesimpulannya adalah puasa menurut pendapat yang kedua ini tidak bisa dimasuki oleh sifat riya, yang secara umum riya itu kan merupakan amal zahir, amal-amal yang zahir, amal-amal yang zahir. Untuk amal batin itu kan sulit untuk dimasuki riya. Kenapa? Karena mau menampakkan nggak bisa. Satu, niat nggak bisa, tidak bisa dimasuki riya karena sesuatu yang batin. Kemudian imsak, menahan itu kan gak bisa dimasuki riya, karena menahan ini bukan sesuatu yang dohir, tidak tampak. Saya menahan bentuk, apakah Anda tahu? Kan tidak tahu. Saya menahan dari sesuatu yang membatalkan. Ada orang lain tahu? Tidak. Ambil. Maka dari itu, menurut ulama yang kedua ini, puasa ini dianggap spesial karena tidak dimasuki oleh sifat riya. Murni puasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thammat aqwalun ukhra taraktuha khaufal iham aw sa'am. Masih banyak sebenarnya pendapat-pendapat ulama yang lain selain dua itu, cuma
oleh pengarang ini tidak disampaikan karena khawatir nanti terjadi salah paham di dalam mengartikan atau bahkan membuat kita sebagai pendengar ini bosan karena terlalu panjangnya, terlalu banyaknya pendapat ulama. Kemudian keutamaan yang keempat dari puasa ar-rabi'atu al-mala'ul ladzina hum 'indallahi minal malaikati wa ghairihim 'alaihimus salam yashumuna khulufa famis sha'im ay riha famihi atyaba min rihil miski. Keutamaan yang keempat dari puasa adalah malaikat dan yang lain. Malaikat dan yang lain ini mencium bau tidak enaknya mulut dari orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Jadi malaikat menganggap bahwa bau kita ketika kita berpuasa ini lebih wangi daripada minyak misik. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa ada beberapa pengertian di dalam hadis ini. Kalau di dalam hadisnya kan Nabi Daud waladzi nafsi biyadihi la hurufa bisyaqin atyabu indallahi min rihil miski. Demi Allah bahwa bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak misik. Dulu pernah saya katakan bahwa maksud daripada hadis ini ada beberapa kemungkinan pengertian. Satu pengertiannya adalah memang bawasnya itu memang lebih wangi karena yang mencium adalah malaikat dan yang lain. Jadi menurut malaikat lebih wangi mulutnya orang yang berpuasa daripada wanginya minyak misiknya. Yang kedua adalah dilihat dari sudut pandang pahala. Mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa ini pahalanya lebih banyak daripada orang memakai minyak wangi yang sekelas misik. Jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Ini pengertian daripada hadis itu. Yang jelas kita perlu hati-hati dalam mencikapi bahwa indallah ini adalah menurut Allah bau mulut dari orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak misik. Ini jangan beranggapan bahwa Allah berarti bisa mencium. Ini jangan, ya. Jangan, karena kalau kita memiliki pengertian semacam itu, maka tentu akan masuk ke ranah tauhid, yakni Allah berarti sama dengan makhluk, yakni bisa mencium bau. Ini salah, ya, salah. Maka harus kita artikan, pertama Allah tidak sama dengan makhluk. Maksud hadis ini yang bisa mencium adalah satu malaikat dan yang lain. Kemudian yang dimaksud hadis adalah dalam hal pahala. Dalam hal pahala lebih banyak pahalanya orang yang berpuasa daripada orang yang memakai minyak wangi yang terbaik, yakni minyak misik. Kemudian untuk keutamaan dari puasa yang kelima, al-khamisatu al-malaikatu alaihi wassalam yusalluna 'ala as-shaim wa yastaghfiruna lahu. Yang kelima adalah malaikat membaca sholawat kepada orang yang berpuasa dan memintakan ampunan terhadap orang yang berpuasa. Jadi ditungakno malaikat, dijalukno ngapura malaikat orang-orang yang berpuasa itu. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Imarah, ada yang membaca Ummi Umarah, ada yang membaca Ummi Imarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fi shahri Ramadan faqaddamat ilaihi ta'aman faqala
kuli. Faqala inni sha'imatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Riwayat dari Imam Tirmidzi dan yang lain diriwayatkan oleh Ummi Imarah atau Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, anan Nabiya, bahwa kanjeng Nabi suatu ketika kanjeng Nabi itu bertamu ke rumahnya Ummi Imarah di selain bulan Ramadan, ya, di selain bulan Ramadan. Kemudian di rumah Ummi Imarah kanjeng Nabi disuguhi makanan. Kemudian kanjeng Nabi berkata kepada Ummi Imarah, kuli, makanlah, makanlah, menyuruh makan. Faqala inni sha'imatun. Kemudian Ummi Imarah menjawab, kula siang Gusti, saya sedang berpuasa kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah dawuh bahwa inna sha'im tusalli alaihi malaikah. Orang yang berpuasa itu akan dimintakan ampunan oleh malaikat. Orang yang berpuasa ini akan dimintakan ampunan oleh malaikat. Idza ukila inda, ketika makanan yang dihidangkan atau di samping orang yang berpuasa itu dimakan oleh orang-orang yang ada di situ sampai habis. Ya, sampai habis. Jadi, bukan menyuruh untuk mokel, betul ya. Tapi orang yang berpuasa di selain puasa Ramadan ini malaikat memintakan ampunan atas orang yang berpuasa itu. Kalau melihat hadisnya kan ada tidak itu. Ketika makanan yang ada di sampingnya ini sudah dimakan oleh orang-orang sampai orang-orang ini selesai memakan, atau dalam riwayat yang lain hatta yashba, sampai orang-orang yang memakan ini kenyang. Nah, ini kenyang. Wa rawa Ibnu Majah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal inna shaima tusabbihu idhamu wa tastaghfiru lahul malaikatu ma ukila indahu ay madama yukalu indahu. Riwayat dari Ibnu Majah bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya Bilal, hei Bilal, sesungguhnya orang yang berpuasa itu tulang-tulangnya membaca tasbih. Kula panjenengan sedaya oleh poso niku tulang-tulang kula oleh panjenengan sedaya niki membaca tasbih, nggih, membaca tasbih. Wa tastaghfiru lahul malaikat, kemudian malaikat memintakan ampunan terhadapnya selama makanan yang ada di sampingnya ini dimakan, ya, dimakan, artinya dimakan oleh orang lain, dimakan oleh orang yang ada di situ. Ini sama dengan hadis Ummi Imarah tadi. Kemudian keutamaan yang keenam, sadisatu, innallaha azza wa jalla yubahi malaikata bis-shaimin. Rawa Tabrani wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atakum Ramadan syahru barakatin yaghshakumullahu fayunzilu rahmah wa yahuqqul khataya wa yastajibu du'a wa yubahi bikum malaikah. Keutamaan yang keenam adalah Allah memamerkan orang yang berpuasa pada malaikat. Oh, kulo poso, ayo poso. Dipamerkan oleh Allah kepada malaikat. Riwayat dari Tabrani bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadisnya, "Atakum Ramadan." Ramadan sudah datang ke kalian. Di mana Ramadan adalah bulan barokah, yakni bulan penuh kebaikan. Allah menyelubungi bulan Ramadan, sehingga di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan rahmat, Allah menghapus dosa, Allah mengabulkan doa, dan Allah memamerkan kalian semua kepada malaikat-malaikatnya.
Kemudian keutamaan dari puasa yang nomor 7 adalah ikhtisasus shaimina bidukhulil jannati min babir rayyan, yakni orang yang berpuasa itu memiliki kekhususan untuk masuk surga, yakni melewati pintu namanya pintu rayyan. Ini pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka kalau nggak puasa, jangan harap lewat pintu rayyan. Kalau mau lewat pintu rayyan, ketika masuk surga, yuk puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Abu Hurairah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh dalam hadisnya, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Artinya begini, dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mengeluarkan harta, kalau dalam hadisnya man anfaqa zaujaini. Kalau zaujaini itu jangan difaham secara dohir hadis ya. Kalau difaham bahaya. Barang siapa yang mengeluarkan suami istri, jangan. Zaujaini itu dua perkara. Ini sebenarnya pandangan ulama macam-macam. Yang prinsip zaujaini itu harta. Barang siapa yang menginfakkan harta. Ada yang mengartikan harta ini dua macam harta. Kalau dinar berarti 2 dinar, kalau dirham berarti 2 dirham, dan yang lainnya. Tapi saya lebih condong pada yang memutlakkan bahasa memutlakkan zaujaini ala wahid, yakni satu pun itu termasuk zaujaini. Maka kalau diartikan satu, barang siapa yang mengeluarkan harta itu saja di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu-pintu surga dengan panggilan ya Abdullah, hei hamba, hadza khair. Pintu ini lebih baik. Jadi sudah ada tanda. Jadi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah ini akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan hei hamba Allah, pintu ini baik. Artinya disuruh lewat sana. Yang menginfakkan harta di jalan Allah itu, kalau dulu kan untuk perang ya, untuk perang. Kita umumkan saja, barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk apapun, untuk masjid, untuk pondok dan yang lainnya, maka besok akan ditimbali Allah, dipanggil Allah untuk masuk ke surga lewat pintu sesuai dengan panggilan itu. Ini yang baik. Maka famakana min ahli sholat itu yang ibadah sholat. Jadi orang yang masuk dalam kategori ahli sholat, ya, ahli sholat kewajiban dia lakukan, kemudian dia tambah dengan nilai-nilai kesunatan, maka besok akan masuk surga lewat pintu namanya pintu sholat. Nah, pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli perang, besok akan masuk lewat pintu perang, pintu jihad. Barang siapa yang ahli puasa atau puasa di bulan Ramadan, maka besok akan dipanggil lewat pintu rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil oleh Allah lewat pintu sedekah. Maka pintu-pintunya kan sudah ada, pintu-pintunya. Tergantung kita melakukan amal, kira-kira amal kita yang diterima itu yang mana.
Abu Bakar. Dari sini kan bisa kita angen-angen introspeksi diri. Kalau kita sholatnya bolong-bolong, puasa Ramadan itu ya juga bolong-bolong. Sekalipun tidak bolong-bolong, tapi ya waktu kita selalu membicarakan kejelekan orang lain, selalu maksiat puasa, maksiat, ingin masuk surga. Kemudian mau apa saja kita itu tidak mampu, perang juga tidak ada. Maka yang perlu kita pikirkan, kita bisa enggak masuk lewat sana, ada pintunya enggak? Ini yang perlu kita pikir untuk diri kita sendiri, untuk merubah, untuk meningkatkan nilai amal kita. Sholat kita tingkatkan, kemudian puasa kita tingkatkan, kemudian sedekah kita tingkatkan. Mana yang diterima oleh Allah, dan itu hak kita nanti, semua masuk surga. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma alaman dunya min tilkal abwab min daruratin falyut ahad min tilkal abwab kulliha. Faqala wa arju an takuna minhu. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada Kanjeng Nabi. Sebelum bertanya, beliau memberikan tebusan dulu. Kedua orang tuanya ditebus sebagai tebusan kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Rasul, duh Gusti Kanjeng Rasul, tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan bagi orang yang dipanggil dari beberapa pintu surga itu. Apakah salah satu atau apakah seseorang bisa dipanggil dari pintu surga secara keseluruhan? Ini pertanyaannya Abu Bakar. Bisa nggak satu orang itu dipanggil oleh semua pintu yang ada di surga itu? Pintu sedekah memanggil, pintu sholat memanggil, pintu puasa rayyan memanggil, kemudian pintu jihad memanggil. Sahabat Umar bertanya begitu. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, nah iya bisa dipanggil oleh semua pintu itu. Dan saya mengharapkan kamu termasuk dari golongan itu. Ini doa Kanjeng Nabi untuk sahabat Umar, agar sahabat Umar ini dipanggil oleh semua pintu. Ya Allah. Kemudian keutamaan yang terakhir yang ke-8, keutamaan dari puasa. Farhatus shaim inda fitrihi bi tawfiri ajrihi inda tamami shaumihi wa salamatihi an qati'in yaqta'u anhu wa farhatuhu inda liqa'i rabbih kama warada fi sahihaini anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang terakhir, keutamaan dari puasa adalah gembiranya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Gembiranya itu karena sudah menyempurnakan pahala dari puasa ketika menyempurnakan puasanya. Dan selamatnya orang yang berpuasa dari sesuatu yang bisa memutus puasa. Yang pertama, dan gembiranya orang yang berpuasa ketika berbuka, yakni karena sudah menyempurnakan puasa, maka sempurna pula pahalanya. Kemudian yang kedua adalah gembiranya orang yang berpuasa ketika besok bertemu Tuhannya. Hal ini sama dengan keterangan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadisnya, orang yang berpuasa lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka, maka orang yang berpuasa akan gembira dengan bukanya. Ini seperti yang dijelaskan barusan itu,
gembiranya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ini sebab sudah menyempurnakan puasa dan sudah menyempurnakan pahala dari puasa. Ini pengertian yang pertama. Ini orang yang berbuka ini termasuk orang yang gembira. Ada yang mengartikan begini, orang yang berpuasa ini gembira ketika dia berbuka, karena ketika berbuka haus dan laparnya hilang. Ini ada yang mengartikan, ulama yang mengartikan begitu, dan sah saja. Tapi saya pribadi mungkin juga yang melihat video saya ini juga satu golongan dengan saya, puasa itu tidak pernah merasakan lapar, puasa tidak pernah melaporkan haus. Kalau mungkin yang merasakan lapar dan haus sehingga nanti berbuka dianggap gembira, itu orang-orang yang kerja berat, orang-orang yang usaha itu merasakan betul. Nah kalau kita tidur puasanya cuma 4 jam, gak merasakan lapar, gak merasakan haus. Jadi kadang saya berpikir mungkin lebih mulia mereka. Artinya mereka benar-benar merasakan lapar, mereka benar-benar merasakan haus. Sementara kita hanya bisa ngomong tapi belum pernah haus. Haus ini saya lihat dia, dan untuk golongan-golongan yang sama dengan saya. Ini pengertian yang pertama, karena ada dua pengertian tadi. Orang yang berpuasa gembira pada waktu dia berbuka. Ada dua pengertian tadi. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu farihan syawmi, yakni ketika orang yang berpuasa ini bertemu dengan Tuhannya. Besok ketika bertemu dengan Tuhan, ini kegembiraan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Maka untuk yang tidak berpuasa ya jangan mengharapkan gembira. Maka kalau ingin gembira, ayo puasa yang benar. Puasa, lakukan puasa sebagai kewajiban, bahwa ini fardu yang diwajibkan oleh Allah. Kalau ingin gembira besok atas nama orang yang berpuasa, ayo dijaga puasa kita agar besok bertemu dengan Allah, bisa melihat zat Allah. Kalau melihat zat Allah sudah dipastikan besok kita berada di dalam surga. Itu yang bisa kami sampaikan, keutamaan puasa. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.